Arya Sanggatussutra Dharmaparyaya. Dalam bahasa India, Arya Sanggatussutra Dharmaparyaya. Sujud kepada semua Buddha dan Bodhisattva. Kemudian, Bodhisattva Mahasattva Sarvashura berkata kepada Bhagavan, Bhagavan, bagaimana seharusnya seseorang berusaha mendapatkan Dharma yang diajarkan oleh Bhagavan? Bhagavan, bagaimana seseorang akan memegang teguh akar-akar kebajikan setelah mendengar Sutra Sanggata Dharmaparyaya? Bhagavan berkata, Sarvashura, seseorang harus mengetahui bahawa kumpulan punya dari seseorang yang mendengar Sutra Sanggata Dharmaparyaya ini adalah seperti memberikan pelayanan penuh hormat kepada para Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha sebanyak jumlah butiran pasir di 12 sungai Gangga, memberikan apapun yang dibutuhkan untuk menyenangkan mereka. Bodhisattva Sarvashura berkata, Bhagavan, bagaimana akar-akar kebajikan dapat tersempurnakan sepenuhnya? Ia menanyakan ini dan Bhagavan berkata pada Bodhisattva Mahasattva Sarvashura, akar-akar kebajikan ini harus dipahami adalah sama dengan akar-akar kebajikan seorang Tathagata. Akar-akar kebajikan apa yang harus dipahami adalah sama dengan seorang Tathagata. Bhagavan berkata, seorang pembabar Dharma harus dipahami adalah sama dengan seorang Tathagata. Sarvashura berkata, Bhagavan, siapakah yang disebut seorang pembabar Dharma? Siapapun yang membaca Sutra Sanggata adalah seorang pembabar Dharma. Sarvashura berkata, Bhagavan, kerana bahkan mereka yang mendengar Sutra Sanggata Dharmaparyaya akan menghasilkan kumpulan punya seperti itu, untuk apa menyebutkan mereka yang menulisnya dan membacanya? Berapa banyak kumpulan punya yang akan mereka hasilkan? Bhagavan berkata, Sarvashura, dengarkanlah, itu adalah sebagai berikut untuk membuat suatu perumpamaan. Di setiap keempat penjuru, para Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha sebanyak jumlah butiran pasir di 12 sungai Gangga duduk dan membabarkan Dharma selama 12 kalpa. Bahkan jika mereka menjelaskan kumpulan punya dari seseorang yang menulis Sutra Sanggata ini, mereka tidak akan mampu memahami besarnya, tidak juga mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Bahkan jika para Buddha, Bhagavan, sebanyak jumlah butiran pasir di 48 sungai Gangga tidak dapat mengungkapkan kumpulan punya dari seseorang yang menulisnya, untuk apa menyebutkan siapapun yang menulisnya atau merenungkannya atau membacanya akan menjadi harta karun dari Dharma. Bodhisattva Sarvashura berkata, Bhagavan, berapa banyak kumpulan punya dari seseorang yang membacanya? Kemudian, pada waktu itu, Bhagavan mengucapkan kata-kata ini. Mengenai kebajikan dari seseorang yang membaca, bahkan hanya satu syair berbaris 4, meskipun para jina sebanyak butiran pasir di 84 sungai Gangga menjelaskannya tanpa henti, semuanya
dari seseorang yang membaca sutra Sanggata ini, punya tersebut tetap tidak akan habis. Dharma yang diajarkan para Buddha sulit ditemukan dan tak terbatas. Pada waktu itu dan pada saat itu juga, 84,000,000 juta dewa beranjali dan bersujud ke arah di mana sutra Sanggata Dharma Paryaya diajarkan. Mereka berkata kepada Bhagavan, "Bhagavan, apapun tujuan Bhagavan membabarkan harta karun Dharma seperti demikian di planet bumi ini adalah baik, sangat baik." 18,000,000 juta ajivika tiba di tempat di mana Bhagavan berada dan berkata kepada Bhagavan, "Shramana Gautama, jayalah." Bhagavan berkata, "Tathagata selalu jaya. Kalian para ajivika Tirtika, bagaimana mungkin kalian para Tirtika bisa jaya?" Mereka berkata, "Jayalah engkau, Shramana Gautama, jayalah." Bhagavan berkata, "Aku tidak melihat penakluk di antara kalian. Jika kalian berada dalam cara yang keliru, bagaimana kalian bisa menjadi penakluk? Kalian para ajivika, dengarkanlah saat aku menjelaskan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Bagi yang berpikiran kekanak-kanakan, tidak ada yang menyenangkan. Bagaimana kalian bisa menjadi penakluk? Oleh kerana itu, dengan mata Buddha, aku juga akan mengajarkan jalan yang mendalam." Kemudian, para ajivika tersebut menjadi marah kepada Bhagavan dan membangkitkan pikiran tidak percaya. Pada waktu itu, pada saat itu, Indra, Raja para Dewa, melontarkan halilintarnya. Kemudian, 18 juta ajivika itu dikuasai ketakutan dan diserang penderitaan yang hebat. Mereka menangis dan air mata mereka mulai berderai. Bhagavan juga membuat tubuhnya menghilang dan kemudian para ajivika itu menangis tersedu-sedu dan wajah mereka penuh dengan air mata. Tidak melihat Bhagavan, mereka mengucapkan kata-kata ini, "Tidak ada teman yang melindungi kami di sini. Juga tidak ada ayah dan ibu. Apa yang kami lihat seperti hutan belantara. Tidak ada rumah kosong atau tempat untuk tinggal. Bahkan juga tidak ada air di sini. Tidak ada pepohonan maupun burung-burung. Tidak ada makhluk yang terlihat di sini tanpa seorang pelindung. Kami merasakan penderitaan kerana kami tidak melihat Tathagata. Apa yang kami alami adalah sangat tak tertahankan." Kemudian pada waktu itu juga, 18 juta ajivika bangkit dari tempat duduk mereka dan berlutut dengan kedua kaki. Mereka berseru dan berteriak, "Tathagata yang penuh welas asih, Buddha yang maha sempurna, teragung di antara manusia, mohon lakukanlah apa yang bermanfaat bagi kami. Mohon jadilah andalan bagi makhluk-makhluk yang berputus asa." Kemudian Bhagavan menunjukkan senyuman dan berkata kepada Bodhisattva Sarvashura, "Sarvashura, pergilah dan jelaskanlah Dharma kepada para ajivika Tirtika." Beliau mengatakan demikian dan Bodhisattva Mahasatwa Sarvashura berkata kepada Bhagavan, "Bhagavan, jika gunung hitam menghancurkan bongkahan batunya sendiri, bernamaskara dengan puncaknya pada Gunung Sumeru, raja dari semua gunung,
bagaimana saya dapat mengajarkan Dharma ketika Tathagata hadir. Bhagavan berkata, "Diamlah, Kula Putra. Upaya kausalya dari para Buddha adalah banyak. Jadi pergilah Sarvasura, lihatlah di antara lokadatu, sistem keduniaan, kosmologi, di 10 penjuru, dan lihatlah di mana para Tathagata muncul dan di mana singgasana bertata. Sarvasura, aku sendiri akan mengajarkan Dharma kepada para Ajivika Tritika